Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan menjelaskan 3 saham top gainers hari ini ya. Yang pertama SDMU, yang kedua saham CMPP, dan yang ketiga yaitu saham MLPL. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu SDMU. Saham SDMU hari ini naik 23,44% ya, yaitu di harga 79. Bagaimana dengan prospek saham SDMU? Kalau dilihat dari transaksi asingnya hari ini saham SDMU net sell ya, 18,11 juta. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang di bawah ini, lingkaran bawah, sudah menunjukkan rebound ya, dan didukung dengan 2 candle hijau. Untuk para trader ya, yang sudah mencermati saham SDMU ya hari ini, seharusnya sudah masuk ya sebelum penutupan perdagangan hari ini. Kalau dilihat dari candlenya dan digabungkan dengan indikator stokastiknya sudah satu paket ya, menunjukkan sinyal buy ya. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham SDMU. Kalau dilihat dari candlenya secara Fibonacci retracement, support pertama saham SDMU yaitu di 71 ya. Di 71 ini. Yang kedua, support kedua yaitu harga terakhir ya, 50. Untuk resistennya yang pertama yaitu di 87 dan yang kedua yaitu di 99. Kalau teman-teman yang sudah masuk di perdagangan hari ini ya, teman-teman bisa melihat peluang yaitu ke harga 87 sekitar 10,40% ya. Seandainya di perdagangan nanti saham ini naik, untuk teman-teman yang sudah masuk silahkan dicermati ya di resisten 87. Apabila tidak mampu breakout ya, teman-teman bisa take profit ya sebagian atau menyeluruh. Jika di perdagangan hari Senin saham ini breakout dari 87, teman-teman bisa menunggu di resistennya yang kedua ya, yaitu di 99. Kalau dilihat dari peluangnya, resisten 99 ini yaitu 25,48%. Seandainya saham ini menunjukkan tanda-tanda balik arah, sebaiknya teman-teman tetap berpegang teguh pada trading plan-nya ya. Seandainya teman-teman mampu cut loss-nya 3%, jangan take profit di 3% juga. Sebaiknya minimal di 6%. Seandainya memang sudah tidak mampu untuk naik, silahkan teman-teman take profit sesuai keadaan. Tapi memang kalau kondisinya mendukung, sebaiknya paling rendah itu 1/2 ya, 1/3 itu sudah sangat bagus. Untuk informasi ya, saham SDMU ini diperkirakan naik ya 2 hari terakhir ini karena lepas ya dari ancaman penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Jadi pemegang saham pengendali saham SDMU ini memborong saham SDMU langsung ya, yaitu 76,96 juta lembar saham ya. Sangat luar biasa banyak ya. Jadi kemungkinan besar rebound hari ini ada pengaruhnya dengan kondisi ini ya. Semoga saja rebound ini berlanjut ya, tetap berpegang teguh pada trading plan-nya. Kalau dilihat dari candle dengan indikator stokastiknya seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah
paket lengkap ya. Seharusnya untuk perdagangan berikutnya dia melanjutkan uptrendnya. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham SDMU. Kita langsung saja ke saham kedua, yaitu CMPP. Saham CMPP hari ini naik 18,75% ya, di harga 760. Hari ini asing masuk ya, net buy 1,20 billion. Bagaimana dengan prospek saham CMPP? Kalau dilihat dari stokastiknya yang di bawah ini, saham CMPP lagi crossline ke bawah ya. Sudah menunjukkan tanda-tanda turun, tapi sangat berbeda dengan candlesticknya ya, yaitu menunjukkan tanda-tanda rebound. Untuk teman-teman, sebaiknya wait and see dulu ya di saham ini. Seandainya besok ya, bagi teman-teman yang mencermati saham CMPP ini, diperhatikan dari stokastiknya. Apabila besok stokastiknya berbalik arah ya, crossline ke atas, dan didukung dengan candle hijau, teman-teman silahkan ya, yang ingin trading di saham CMPP ini untuk masuk secara bertahap ya. Tapi tetap juga dilihat dari transaksi asing ya, karena kalau diperhatikan saham CMPP ini naik tinggi ya, karena ada transaksi asing hari ini yang cukup besar ya. Untuk teman-teman yang trading di saham yang fundamentalnya belum bagus, sebaiknya teman-teman tetap perhatikan trading plan-nya ya, untuk melindungi modal teman-teman. Karena yang utama itulah modal. Jika modal teman-teman sudah nyangkut, itu sangat setengah mati teman-teman untuk mengelola modal teman-teman. Jadi bisa saja teman-teman sudah tidak bisa menggunakan modal ya, karena sudah nyangkut mau jual, tapi sudah terlanjur banyak rugi, yang akhirnya teman-teman sudah kolaps. Sebaiknya menggunakan teknik ya, kayak masuk bertahap, cut loss memang dijaga ya. Ya, seperti biasa umumnya itu ya 3% ya. Kalau sudah 3% turun ya ikhlaskan saja, seandainya naik lagi ya itu memang bukan rezeki kita. Karena biasa bandar itu lebih pintar daripada retail. Oke, kita tentukan support dan resisten saham CMPP ya. Kalau supportnya kita lihat ya. Yang pertama yaitu di 705. Yang kedua yaitu di 645 ya secara Fibonacci. Untuk resisten terdekatnya yaitu di 775, dan yang harga tertingginya yaitu di tanggal 23 bulan Maret ya 2022 yaitu di 895. Hari ini saham CMPP ini tidak mampu ya breakout di 775. Apabila besok saham CMPP mampu breakout, silakan teman-teman untuk masuk secara bertahap ya. Sebaiknya kalau masuk di saham yang fundamentalnya belum kuat, jangan pergunakan modal yang besar. Cukup 10% dari modal inti ya, atau lebih ke bawah lagi lebih bagus ya, untuk menghindari kerugian. Masih banyak saham-saham yang fundamentalnya lebih bagus dan model grafiknya juga lebih bagus lagi. Sekian pembahasan saya tentang saham CMPP. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu MLPL. Saham MLPL hari ini naik 10,17% ya, di harga 260. Bagaimana dengan prospek saham MLPL? Kalau dilihat dari stokastiknya memang sudah menuju overbought ya. Masih mampu ya naik lagi. Kalau dilihat dari garis stokastiknya sudah mulai melebar ya, walaupun hanya sedikit. Jika dilihat dengan stokastiknya memang
menunjukkan sinyal buy ya. Untuk teman-teman yang sudah mencermati saham MLPL hari ini, kemungkinan besar sudah ada yang masuk di hari ini. Biasanya kalau sudah ada candle hijau ini ya, sudah bentuk hammer dan didukung candle hijau berikutnya, biasa teman-teman para trader itu sudah masuk sebelum perdagangan ditutup ya. Sekarang posisi saham MLPL ini memang sudah berada di atas ya. Kalau posisi candlenya memang sudah berada di garis atas Bollinger Band, sedangkan stokastiknya juga sudah menuju di overbought ya. Itu artinya untuk teman-teman tetap hati-hati ya. Memang hari ini asing ya, net buy ya 7,62 billion. Bukan berarti saham ini akan menunjukkan tanda-tanda uptrend tinggi ya. Untuk teman-teman tetap hati-hati. Memang saham MLPL ini baru selesai melakukan right issue ya, sebesar 1,9 miliar. Kalau dilihat dari beritanya, dana right issue itu sebagian dipergunakan untuk membayar hutang ya kepada Bank Seimbe Niaga ya, yang kode sahamnya BNGA. Untuk teman-teman tetap hati-hati karena penggunaan dana right issue-nya itu dipergunakan sebagian hanya untuk membayar hutang. Tetap ya, trading plan-nya tetap perhitungan cut loss-nya 3% ya ke bawah, itu sangat standar ya. Dari kemampuan teman-teman saja. Kalau dia mampu ya breakout dari resistennya 262, teman-teman silahkan masuk secara bertahap tapi didukung dengan stokastiknya naik ke atas ya. Tapi kalau sudah posisinya naik ke atas, seandainya mampu, sebaiknya teman-teman take profit saja. Ditakutkan besok di perdagangan awal-awal ya, saham ini naik, dan setelah itu mereka yang sudah masuk di perdagangan hari ini, mereka take profit ya, jadi teman-teman bisa saja jadi korbannya. Tapi kalau besok asingnya juga mendukung ya transaksinya, silakan teman-teman ikuti. Tapi ingat, kita ini trader retail ya, umpamanya itu kita itu hanya menumpang ya. Seandainya bandarnya kasih naik 25%, kita itu ambil 15 atau 10% saja sudah bersyukur. Jangan ikuti para bandar. Kalau bandarnya naikkan 8% ya, kita ambilnya 5% saja. Jangan mengikuti para bandar bergerak ya. Yang penting untung ya. Kalau sudah untung, kita cari saja di saham-saham lagi yang posisinya lebih bagus lagi, begitu. Tapi tetap keputusan ada di tangan masing-masing trader ya. Memang ini posisinya sangat bagus. Kalau untuk resisten keduanya itu di 288 ya. Kalau untuk supportnya yang pertama itu 246. Yang kedua yaitu di 234. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham MLPL ini. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.